Ancaman Amerika Serikat memanaskan tensi di Timur Tengah. Trump bilang akan menyerang pembangkit listrik Iran jika Tehran tidak segera mencapai kesepakatan yang diinginkan Washington. Ancamannya tak lagi menyerang fasilitas militer, tapi fasilitas atau infrastruktur vital bagi masyarakat sipil. Apakah rencana serangan AS terhadap infrastruktur Iran ini bisa dibenarkan menurut hukum perang? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dan Fauzia Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam, Mas Tifal. Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih semua bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mbak Fauzia, makin ke sini tensi kan naik turun ya, intensitas dari perang antara dua pihak ini. Tapi kalau melihat keadaan yang sekarang, saya bilangnya bagaimana ya? Hilalnya makin terang atau masih abu-abu atau gimana Anda melihat itu? Saya melihat ini memang bab baru ya Mas ya. Jadi bukan juga kita bisa bilang bahwa ini adalah kelanjutan dari perang yang kemarin begitu. Karena kalau kita lihat intensitas yang dilakukan sejak setidaknya 10 hari sejak gelombang pertama serangan yang menghantam 80 target yang terjadi karena serangan yang dilakukan Iran pada 3 kapal sebelumnya, 3 kapal yang diantaranya milik Cyprus dan juga milik Arab Saudi. Di sini kita lihat sudah ada 4 gelombang setidaknya Mas. Yang pertama tanggal 7 Juli sebagai serangan gelombang pertama, dan hingga kali ini yang terbaru adalah yang 15 Juli lalu. Dan serangan ini bukannya menurun ya Mas ya, karena kita lihat bahkan gelombangnya ini semakin besar, bahkan di gelombang kedua itu di tanggal 8 Juli itu yang terbesar, bahkan 4 hingga 5 kali lipat lebih besar daripada gelombang yang pertama. Dan kita tahu bahwa setelah itu Iran juga melakukan serangan balasan ke beberapa negara Teluk dan Arab, diantaranya Yordan, Kuwait, dan juga Bahrain yang tentu saja menyerang fasilitas di Amerika Serikat. Satu hal yang mungkin saya catat berbeda Mas, terutama adalah bagaimana Trump mencoba untuk melegalisasi serangan yang dilakukan pada bab kedua ini. Begitu. Jadi berbeda dengan serangan pertama yang bahkan tidak mengirimkan surat atau memberitahu Kongres. Saat ini langkah yang diambil oleh Amerika Serikat adalah memberikan surat kepada Kongres untuk mengikuti apa yang disebut dengan New Wars Power Act. Nah, ini yang mungkin menurut saya adalah hal yang berbeda dari bab pertama yang kita tahu pada 28 Februari lalu telah juga dilakukan serangan oleh Amerika Serikat, Mas Bisa Tifal. dikatakan seriuskah langkah Trump ini sekarang, apalagi udah mengancam infrastruktur vital yang mau diserang? Saya rasa ini eskalasi yang cukup tinggi dan bisa jadi ini apa yang kita sebut dengan serangan yang lebih besar, karena dalam konteks ini yang sebelumnya kita tahu ada upaya-upaya negosiasi. Pada tanggal 28 Juli kita lihat ada 5 kali Mas setidaknya buka tutup Selat Hormuz. Di antara buka tutupnya itu ada pola negosiasi. Nah, di sini Mas justru kita lihat kedua belah pihak, dari sisi Amerika Serikat sendiri menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi ruang negosiasi kecuali Iran yang menginginkannya. Di sisi Iran sendiri mereka sudah menyatakan bahwa menarik diri dari MOU dan bahkan menyatakan untuk saat ini adalah existential war, yang artinya perang eksistensi atau keberadaan negaranya bergantung pada perang ini saat ini. Oke, kalau Prof. melihat ini ancaman yang serius sampai mau menyerang infrastruktur vital, kelistrikan, jembatan, dan lain-lain itu? Terus terang ini sulit ya untuk saya jawab ya, karena kita tahulah kalau kita bicara Presiden Trump, kadang-kadang beliau mengatakan sesuatu yang nanti ujungnya akan ada upaya untuk tidak melakukan. Ingat pada waktu perang yang terdahulu, waktu itu juga Trump mengatakan bahwa saya akan menyerang jembatan-jembatan vital, kemudian juga pembangkit tenaga listrik. Bahkan pada waktu itu rakyat Iran sudah mengitari. Mereka mengatakan kami siap untuk mempertahankan jembatan-jembatan, pembangkit listrik. Jadi silakan, kalau misalnya mau diserang berarti Anda juga menyerang rakyat sipil. Memang dalam hukum perang sebenarnya yang menjadi target itu adalah instalasi-instalasi militer. Kalau misalnya objek-objek vital itu tidak boleh sebenarnya. Nah, ini tapi Trump mau melakukannya. Nah, ini pertanyaan kita, apakah ini ancaman supaya Iran mau tunduk, yang kita sebut sebagai coercive diplomacy, diplomasi yang dengan paksaan, atau ujung-ujungnya yang sering orang Amerika bilang, Trump always chicken out. Jadi kalau misalnya sudah sampai satu titik,
Lalu kemudian Trump akan mundur gitu ya. Dia akan takut dengan apa yang sudah disampaikan. Atau Nah, jangan-jangan, ini yang Prof, kita sorry tidak saya tahu. potong. Atau jangan-jangan ini upaya Trump buat mancing negara sekutunya, sebutlah Israel, buat ikut-ikutan juga di situ. Ya, bisa jadi, tetapi menurut saya Israel sekarang ini mereka juga mengkhawatirkan bahwa Iran akan menyerang Israel, dan memang Israel sudah mengatakan kalau misalnya sampai Iran menyerang kami, kami akan menyerang Iran lebih besar lagi. Ya, tetapi yang saya lihat bahwa ajakan Trump ke banyak negara sebenarnya tidak diikuti. Belum lagi negara-negara Teluk di mana ada pangkalan militer Amerika, ini mereka terus terang kerepotan karena dari sisi Iran, Iran mengatakan saya tidak akan membiarkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat itu digunakan untuk menyerang kami. Hmm. Ya, jadi alasan yang sangat logis kalau kami menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk. Kami tidak menyerang negara-negara Teluk, tapi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Nah, ini yang tentu membuat Trump juga kerepotan menghadapi Iran karena ternyata apapun ancaman yang dilakukan oleh Trump itu sepertinya dilayani oleh Iran gitu ya. Bahkan Iran juga mengatakan kalau kami diserang ya tentu kami akan membalas serangan. Tapi kalau kami tidak diserang ya kami tidak akan melakukan serangan tersebut. Seperti Mbak itu. Fauzia, menurut Anda Iran bakal seriusin nggak nih ancaman itu dengan balasan yang lebih serius lagi dalam tanda kutip? Kita lihat ya bahwa memang sejak periode yang pertama di era di periode Februari ya Mas Tifal, memang Iran ini selalu punya surprise gitu ya, surprise elemen, elemen kejutan gitu. Bahkan pada beberapa pasca serangan Amerika Serikat kita lihat bagaimana Iran menunjukkan dalam video misalnya dia masih punya stok rudal dan drone yang sangat banyak di gorong-gorong begitu, dan dalam konteks ini bahkan serangan yang dilakukan melalui beberapa misil yang cakupannya mungkin dari data awal tidak dimiliki oleh Iran bahkan ternyata dimiliki begitu, dan ini menurut saya tanda-tanda yang juga tentu akan mengeskalasi lebih besar lagi. Namun yang kedua Mas, yang kita juga melihat dari pola beberapa setidaknya 10 hari sejak serangan pertama Amerika Serikat adalah tentu semakin banyaknya aktor yang dilibatkan. Misalnya pada NATO Summit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, ini dari NATO sendiri mendukung secara diplomasi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan ini tentu berbeda Mas dari serangan yang di 28 Februari begitu. Bahkan sudah ada statement bahwa secara dukungan begitu secara diplomasi NATO ini membenarkan karena memang serangan yang dilakukan pada tanggal 7 Juli ini dianggap karena serangan Iran terlebih dahulu pada kapal yang melewati jalur selatan begitu. Meskipun di sisi lain kita juga lihat misalnya pasca kepulangan delegasi Houthi yang melakukan lawatan ke Iran begitu. Nah, kita lihat bahwa bandara Yaman itu juga dibom gitu ya, di landasannya dibom gitu, dan ini kita lihat bagaimana sebenarnya saat ini pihak-pihak yang dilibatkan ini udah tidak lagi semudah dibagi seperti pada periode yang pertama pada tanggal Februari hingga Juni lalu begitu, di mana kita bisa lihat memang aktornya antara Iran, Amerika Serikat dan Israel sangat bisa dipisahkan begitu. Nah, saat ini pihak Irak lalu pihak dalam konteks ini Houthi dan Yaman jika bereskalasi dan menutup bab El Mandeb, maka konsekuensi terhadap energi global akan semakin parah, Mas. Oke, kalau dari pendekatan hukum internasional, Prof, kalau diseriusin nih Trump buat menyerang fasilitas-fasilitas sipil, apa yang bakal ditanggung oleh Amerika? Ya, yang pasti adalah Trump akan dituduh melakukan suatu kejahatan internasional ya, karena ini merupakan pelanggaran terhadap hukum perang. Tapi terus terang, kalau misalnya itu pun dilakukan, kemudian ada pelanggaran terhadap hukum perang, itu bukan berarti hari ini Trump itu langsung bisa dicokok, diadili, dan lain sebagainya. Tidak. Biasanya dalam konteks seperti ini, hukum humaniter internasional baru akan berlaku pasca perang, setelah perang usai. Itu pun kalau misalnya Amerika Serikat akan kalah perang. Tapi kalau dia menang perang, ya dia akan bisa terbebas dari dakwaan-dakwaan layaknya seperti misalnya Perang Dunia Kedua. Saya yakin pada waktu itu serdadu Amerika Serikat,
ataupun negara-negara sekutu banyak yang melakukan kejahatan perang, tapi karena mereka menang ya tidak akan diadili. Tapi sebaliknya mereka yang kalah perang tentu akan diadili dan kemudian dikenakan sanksi seperti itu. Kalau serang berbalas berbalas narasi dulu lah sekarang ini. Balas narasi Amerika mengancam, kemudian kita belum lihat lagi real dari balasan Iran akan bagaimana. Kalau betul kemudian dua-duanya akan serius menyerang, saling berbalas serangan seperti itu, perang terbuka ini bakal bagaimana eskalasinya? Kalaupun akan terjadi dalam skala yang lebih masif di luar prediksi kita semua, bisakah kemudian kita katakan upaya untuk berunding kedua belah pihak ini sudah jelas mustahil, atau masih bisakah kita berharap dengan segala konsekuensi yang kita tanggung dalam beberapa bulan ini? Kita masih bisa berharap. Karena apa? Saya monitor Pakistan dan Qatar itu sekarang sedang mengupayakan dengan sangat keras untuk supaya Amerika Serikat dan Iran kembali ke meja perundingan, melakukan kontak-kontak sehingga bisa mengakhiri perang yang sekarang ini sedang bereskalasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu Presiden Trump. Karena begini, serangan ini kalau misalnya tidak dilakukan oleh Amerika Serikat, tentu tidak akan ada balasan dari Iran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Trump akan menghentikan serangan atau tidak. Nah, tentu Trump sekarang ada tekanan di dalam negeri untuk segera mengakhiri perang ini. Karena banyak masyarakatnya yang tidak setuju, meskipun mungkin kalau di Kongres bisa saja Trump masih punya dukungan ya, tetapi dia harus juga berpikir tentang midterm election yang sekarang ini sedang menyiapkan diri. Karena dari pihak Trump khawatir kalau misalnya nantinya ujungnya Kongres itu akan dikuasai oleh Demokrat dan dia akan di-impeach. Karena sekali lagi kalau misalnya Presiden Trump menghentikan, maka akan tidak diteruskan dan kemudian akan masuk ke perundingan. Tapi sekarang ini yang menjadi permasalahan bagi Trump, karena sekali dia melakukan serangan, ini istilahnya tidak mungkin dia balik kecuali ada sesuatu yang membuat Trump mengatakan bahwa oke, kita tidak akan lagi melakukan serangan. Dan sesuatunya itu adalah kalau dari pihak Pakistan dan Qatar berhasil untuk meyakinkan Iran untuk tidak membalas serangan, lalu kemudian mau duduk di meja perundingan. Soal Hormuz dan masalah nuklir ini kan berkali-kali alot tuh dalam beberapa pertemuan ke belakang. Buat nanti seandainya masih ada ruang ke arah sana, sealot apa lagi nanti, Prof? Kita masih bisa berharap nggak sih? Nah, ini yang jadi permasalahan. MOU yang ditandatangani oleh kedua pihak ternyata terjadi perbedaan penafsiran. Jadi kalau misalnya pasal 5 terkait dengan Selat Hormuz ini, dari sisi Iran mengatakan kami yang punya hak untuk mengendalikan, dan itu sudah disetujui oleh Amerika Serikat. Sehingga pada waktu kami melakukan serangan ke tanker, itu karena tanker itu tidak mau mengikuti alur yang sudah kami tetapkan. Tetapi Amerika Serikat mengatakan, oh tidak, Selat Hormuz itu kami yang menguasai. Bahkan kita dengarlah bahwa dari pihak Iran akan mengenakan fee, katakanlah begitu, walaupun itu nanti layanan. Tapi kemarin Trump juga sudah mengatakan bahwa terkait dengan Selat Hormuz kami yang menguasai dan negara-negara yang melewati akan kami kenakan 20%. Walaupun nggak jadi ya? Walaupun tidak jadi, tapi Ditarik lagi. Ditarik lagi. Tarik ulur lagi. Nah, ini kan masalah penafsiran, ya, penafsiran. Dan pasal 1 dari MOU sudah mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menghentikan segala bentuk serangan. Nah, tapi dari pihak Iran mengatakan bahwa segala pihak, semua pihak itu kan termasuk Israel. Kenapa Israel masih menyerang ke misalnya Lebanon dan lain sebagainya itu. Nah, tapi Trump, Amerika Serikat mengatakan nih buktinya kamu juga masih menyerang di Selat Hormuz gitu ya. Jadi ini memang menjadi permasalahan, dan pada waktu MOU ditandatangani memang sejak awal ini rapuh. Karena apa? Ini merupakan katakanlah kesepakatan yang tarik ulur gitu ya. Akhirnya tercapai, tetapi sangat fragile, sangat rapuh untuk dimisinterpretasi oleh para pihak. Itu yang terjadi. Mbak Fauzi, apalagi kita ingat juga Iran kan sudah pernah bilang akan balas dendam kematian Ayatollah Ali Khamenei ini. Kalau sudah sampai begini,
AS pun sudah bilang ancamannya ke zona sipil. Ujung-ujungnya perang terbuka, seberapa besar potensi itu? Saya rasa ada satu hal, Mas, yang menentukan apakah nantinya akan terjadi perang terbuka atau tidak, yaitu apakah Amerika Serikat sendiri memiliki kemampuan untuk tidak hanya melakukan serangan udara, gitu. Karena kalau kita lihat saat ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah melakukan secara besar-besaran serangan udara dengan sudah sampai 4 gelombang, dan yang diserang pun sebenarnya kalau dilihat memang tempat-tempat yang sangat tempat pertahanan A2AD atau akses air begitu, dan senjata yang dimiliki oleh misil dan juga pertahanan yang dimiliki oleh Iran begitu. Dan dalam konteks ini, apakah Amerika Serikat sendiri berhasil untuk tidak hanya bertahan di serangan udara jika ini dilakukan, karena ini menjadi problem di perang di Februari hingga Juni lalu gitu, bahwa Amerika Serikat tidak dapat maju ke tahap berikutnya, yaitu melakukan serangan darat. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat apakah dapat dilakukan oleh Amerika Serikat. Jika iya, tentu eskalasinya akan semakin tidak tertahan begitu ya, Mas ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah tadi ancaman yang diberikan terhadap misalnya pengayaan nuklir, infrastruktur nuklir, atau bahkan jembatan dan infrastruktur sipil lainnya benar-benar dilakukan, karena itu sudah merupakan kotak Pandora, Mas Tifal, yang artinya kalau misalnya sudah sekali dilakukan itu akan sangat sulit begitu bagi Amerika Serikat untuk keluar dari perang lagi yang ke bab kedua ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya memang Amerika Serikat sendiri sudah secara energi, Mas, sejak perang dari Februari ke Juni lalu itu sudah mengeluarkan, dari informasi dari International Energy Agency, sudah mengeluarkan 400 juta barrel minyak cadangan yang dimiliki begitu, yang artinya bantalan stok minyak yang dimiliki Amerika Serikat ini sudah semakin berkurang. Dan ketika resiko ini mau dilalui oleh Trump, tentu berarti eskalasinya akan semakin meningkat. Namun saya juga mencatat sama yang disampaikan oleh Prof. Hik tadi, bahwa tentu ketika kita lihat serangan yang pertama dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, yang dilakukan oleh Iran pertama kali adalah justru berkunjung ke Oman begitu, yang artinya konteks Hormuz ini adalah sangat esensial, Mas, dan sangat penting begitu ya, fundamental menentukan apakah akan tereskalasi atau justru terdeeskalasi konflik ini. Adakah hal-hal yang membuat kedua belah pihak bakal melonggar sikapnya? Ini kan udah mau 5 bulan perang ini akan berjalan di antara dua belah pihak, tapi masih adakah sisi bahwa kedua belah pihak akan melonggarkan ego masing-masing, Mbak Fauzia? Kalau saya lihat memang ada satu indikator yang tidak muncul pada saat yang pertama begitu ya, yaitu bagaimana Trump mencoba memasukkan surat ke Kongres, yang artinya meminta approval Kongres. Jika ini terjadi, maka, dan apalagi jika diberikan approval dari Kongres dalam bentuk anggaran atau bahkan approval untuk menyerang, maka paling tidak kita harus melihat perang ini dalam waktu 60 hari, karena jendela waktu yang dibuka oleh New Wars Power Act adalah 60 hari, Mas Tifal. Jadi kita harus siap menghadapi bab kedua yang mungkin panjangnya sekitar 60 hari begitu, untuk melihat apakah ini akan terdeeskalasi atau tereskalasi. Nah, itu yang dari sisi Amerika Serikat. Sedangkan kalau dari sisi Iran sendiri, tentu poin yang paling berbahaya adalah ketika proksi lain, tidak hanya Houthi tapi juga konteks Irak dan juga beberapa yang seringkali dianggap sebagai proksinya Iran ini diaktifasi, Mas. Yang tentu cost imposition, yang artinya beban dari perang ini nantinya tidak hanya untuk negara-negara Teluk dan Amerika Serikat dan Israel saja begitu, tapi negara-negara lain dan dunia global harus siap-siap juga menanggung akibatnya, yang bahkan ketika perang ini direaktivasi, di-renew atau direaktivasi kembali, reeskalasi kembali, IMF langsung memperbaiki estimasi pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya 3,5 menjadi 3%. Oke, sehingga Prof. Hik, terakhir untuk Anda, bakal ada yang ngalah nggak di antara dua belah pihak ini? Kalau ngalah sih sebenarnya agak sulit ya, karena ini kalau dari sisi Trump, sebelum isu nuklir bisa terselesaikan, sebelum isu Selat Hormuz terselesaikan, maka dia tidak akan mundur. Karena bagi dia, yang dia janjikan kepada rakyat Amerika Serikat bahwa Selat Hormuz akan dikuasai, lalu kemudian Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Tapi bagi Iran juga sulit untuk dia mundur, karena dia akan mengatakan tidak, Selat Hormuz adalah
merupakan sesuatu yang kami kuasai dan kami akan pegang itu terus. Dan yang kedua, terkait dengan nuklir ini, memang Iran mengatakan kalau senjata nuklir memang sejak awal kami sudah tidak lagi memiliki ya, karena pada waktu ada Ali Khamenei sudah ada fatwa. Tetapi masalahnya ada uranium yang sudah diperkaya. Lalu kemudian kalau nuklir untuk tujuan damai kan boleh, kenapa tidak boleh? Nah, ini yang kemudian bagi Iran tidak akan mundur sejengkal pun dari posisinya. Nah, di sini ya memang ujung-ujungnya kita harus lihat nih bagaimana perjanjian perdamaian yang setelah MOU ini dibuat akan mengakomodasi ini semua. Dan ini sangat sulit gitu ya, bukannya sesuatu yang sangat mudah karena masing-masing pihak sekarang saling curiga. MOU yang sudah di atas kertas gitu ya, hitam di atas putih masih bisa dilanggar. Bukannya tidak mungkin, kalaupun ada perjanjian nanti perjanjian damai, masalah ini juga bisa meletup lagi. Ya, dugaan saya ujung-ujungnya adalah ya perang akan diambangkan aja seperti kayak Ukraina dengan Rusia, sekali-sekali ada serangan-serangan, tetapi ya sudah seperti ini yang akan terjadi. Tapi itu sangat ya membuat dunia selalu khawatir karena sewaktu-waktu perang itu bisa meletus menjadi besar seperti yang terjadi pada saat sekarang. Makanya tidak salah kalau kemudian ada yang bilang soal perang ini yang tahu hanya Tuhan, Iran, dan Amerika Serikat saja yang bisa memahami jalurnya kemudian. Prof. Hik, Mbak Fauzia, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Selamat malam untuk Anda berdua. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.